Hadis butuh ahli hadis, butuh ahlu lughah, butuh muhaddis. Adapun muhaddis, ahli hadis, tidak butuh ahli tafsir, tidak butuh ahli fikih, tidak butuh ahlul lughah. Artinya otomatis ketika seseorang ahlul hadis, dengan sendirinya dia ahli fikih, dia ahli tafsir, dia ahli lughah dan seterusnya. Jadi induk semua ilmu. Ada istilah pemberi nafkah, yang memberikan nafkah kepada fuqaha, mufassir, ahli lughah, mu'arrikh, ahli sejarah adalah ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka langsung mendapatkan ilmu itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhaddis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, yang mereka pelajari adalah sabda Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sunnah Nabi, diamnya Nabi, terus induk dari segala ilmu. Kan Nabi mata airnya ilmu. Mana mungkin ada ilmu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilmu apaan? Bukan ilmu agama tentunya. Ada ilmu agama tapi bukan dari Nabi, aneh. Ya. Yang enggak mungkin ada. Masa ada ilmu agama tapi mata airnya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aneh seaneh-anehnya. Bukan ilmu agama tentu. Walaupun para sahabat melakukan apa yang Nabi tidak lakukan, seperti salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dan ada beberapa lagi tidak terlalu banyak, tapi tetap dari Nabi SAW. Ya, nggak mungkin para sahabat itu ngarang sendiri menyelisihi Nabi SAW, tidak mungkin. Justru para sahabat itu sedang memahami sunnah Nabi SAW. Ketika para sahabat sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, maka para sahabat ini sedang memahami ucapan-ucapan Nabi, sedang memahami kenapa Nabi tidak tiap malam. Tahu jawabannya, mereka tahu jawabannya. Karena mereka tahu jawabannya, maka mereka berani melakukan salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Termasuk Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, cucu dari Abu Bakar, anak dari Asma binti Abu Bakar, anak dari Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair, keponakan dari Aisyah, itu berani merubah Ka'bah, berani merubah Ka'bah yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat tidak diapa-apakan oleh Nabi, tetap seperti itu. Sampai beliau wafat, sampai kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah, sampai di mana Abdullah bin Zubair menjadi khalifah waktu itu, tapi tidak lama, istilah kita seumur jagung. Beliau berani merombak Ka'bah. Kenapa? Karena beliau sedang memahami, mendalami sabda Nabi SAW yang direkam oleh Aisyah. Kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah, kalau bukan karena kita baru saja keluar dari masa jahiliyah, maka akan aku rombak. Pintu masuk dengan pintu keluar beda, Hijr Ismail ditinggikan,
karena ini pendek, karena kekurangan biaya, yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini. Diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dihafal dengan sangat bagus oleh Aisyah, kemudian oleh Aisyah disampaikan kepada keponakannya ini, Abdullah bin Zubair, keponakan yang sering digendong-gendong, ditimang-timang oleh Aisyah waktu Abdullah bin Zubair masih kecil. Maka Aisyah sampai berkunyah Ummu Abdillah. Aisyah itu kunyahnya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma, berarti keponakannya Aisyah, ponakan tentu mahram. Itu kira-kira. Jadi ahlul hadis menafkahi ilmu seluruh ulama fikih, ulama tafsir, ulama lughah, ulama sirah, dan seterusnya. Apalagi berbicara tentang sirah, begini langsung divonis dhaif, selesai. Termasuk ahli fikih, begini bagus kan, langsung dikatakan dhaif, selesai. Seperti Ibnu Katsir itu terkagum-kagum dengan salah satu pendapat sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas, tentang wanita yang hamil. Pas hamil itu suaminya meninggal. Wanita hamil, pas hamil itu suaminya meninggal. Berarti ada dua macam. Ada dua macam iddah. Iya? Iddah sebagai wanita yang hamil kapan selesainya? Sampai melahirkan. Satu lagi, iddah wanita yang ditinggal mati oleh suami. Berapa? Arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini yang dipakai yang mana? Ini yang dipakai di yang mana? Ibnu Abbas mengambil pendapat yang bagus. Apa? Ambil yang paling lama. Kalau misalnya ketika suaminya itu meninggal ketika dia hamil 2 bulan, ya tentu sampai lahirnya anak, lama kan? Sebaliknya, ketika suaminya itu meninggal ketika dia hamil 9 bulan, tinggal nunggu hari, maka idahnya 4 bulan 10 hari, ditinggal mati oleh suami. Ibnu Katsir kagum dengan pendapat ini, kagum, tertarik, memuji, ya. Tapi kekaguman ini hilang, kekaguman ini sirna, kekaguman ini dibuang jauh-jauh ketika beliau mendapati riwayat seorang wanita, ya, kasus seperti tadi persis, hamil ditinggal mati suami. Tidak lama suaminya meninggal, melahirkan, mungkin seminggu atau 2 minggu. Langsung dia keluar rumah, dia berdandan, dia pokoknya seperti wanita yang habis masa idahnya. Marah abangnya, kenapa engkau berbuat seperti ini? Suamimu baru saja meninggal, tunggu 4 bulan 10 hari, ya. Aku akan datang kepada Nabi SAW. Wanita ini datang kepada Nabi SAW bersama abangnya tadi. Nabi membenarkan si wanita ini, selesai, ya. Maka fuqaha kayak apa, ya, kalau kata ahli hadis salah, ya salah, dhaif, ya dhaif, ya. Maka ada istilah tadi, fuqaha, muhaddits, mufassir, muarrikh, ahli sejarah, ahli sirah, ilmunya dinafkahi oleh ahlul hadis, ya.
Dan fuqaha ini ada keutamaannya karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, nahnul yaum kathirul fuqaha wa qalilul al-khutaba. Sekarang kita sedang hidup di masa di mana fuqaha banyak, ahli fikih banyak, yang faham agama banyak, penceramah, khutbah, khatib sedikit. Nanti akan tiba satu masa di mana khutbah, penceramah banyak sekali penceramah, fuqaha sedikit sekali. Sepertinya apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud sedang kita saksikan hari ini. Ya. Yang terbanyak di mana-mana ceramah. Ya. Yang buka kitab jarang sekali. Bahkan mereka yang sehari-harinya dulu buka kitab, begitu berhadapan dengan kaum muslimin jadi beda. Jadinya ceramah. Ya. Padahal dia bisa baca kitab, dia bisa buka kitab. Tapi karena yang dihadapi itu adalah kaum muslimin, awam, dia ikut jadi awam. Ya, ngikutin yang terbanyak. Mudah-mudahan du'atus salaf selamat dari ya, orang awam yang mestinya mengikuti yang berilmu. Duduk, dengerin 1 jam, 1,5 jam, apa? Baca kitab. Gitu. Buka ya, nggak usah berat-berat. Riyadhus Shalihin misalnya, Syarhus Sunnah misalnya. Ya, itu jauh lebih selamat daripada ceramah. Jangan sampai kita menjadi apa yang disaksikan oleh Rasul dan Jibril saat beliau Mi'raj, melihat seseorang yang menarik lidahnya digunting sendiri, menarik lidahnya digunting sendiri, menarik lidahnya digunting sendiri. Jibril mengatakan, mereka adalah khutaba'u min ummatik, mereka adalah para penceramah dari umatmu. Berarti kaum muslimin, penceramah yang kaum muslimin, bukan pendeta, pastor, bukan, kaum muslimin, para penceramah, para da'i, ya, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak, dan seterusnya. Nah, di bab ini khusus fuqaha, bagaimana iblis mempermainkan fuqaha. Muhaddis sudah kemarin ya, saya bacakan. Kanal fuqaha'u fi qadimiz zaman hum ahlul Quran wal hadis. Dulu di awal-awal Islam, zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang namanya fuqaha pasti ahlul Quran, ahlul hadis. Ya, minimal hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Itu dulu fuqaha. Tapi menonjol apanya? Akalnya. Ya. Jadi bukan sekedar hafal. Dari hadis yang dia riwayatkan, dari hadis yang dia dengar, dari hadis yang dia tulis, dia bisa mengeluarkan fawaid demi fawaid. Begitu. Ini fuqaha. Karena kan ada juga orang-orang yang hafal hadis tapi dia tidak bisa mengeluarkan fawaid. Kalau toh bisa, paling 2, 3. Ya. Sementara para fuqaha yang ahlul Quran dan hadis ini bisa mengeluarkan 20 fawaid, 30 fawaid, ya, sampai puluhan fawaid. Allah memberikan akal kepada seorang manusia berlebih dan berkurang. Ini para fuqaha dulu, ahlul Quran, ahlul hadis. Fama zalal amru yatanaqas.
lama-lama berkurang, lama-lama berkurang, lama-lama berkurang. Ya, tinggal hafal mungkin cuman 15 juz, mungkin cuman 10 juz, itu pun nggak mungkin. Ya, berkurang. Nggak sampai ribuan hadis yang dia hafal, berkurang, berkurang, berkurang. Hatta qala al-mutaakhirun, hingga orang-orang di akhir zaman mengatakan, ini zaman beliau ya, ini di zaman beliau ya, 800-900 tahun yang lalu. Yakfina an na'rifa ayatil ahkam, cukup kita mengetahui ayat-ayat ahkam saja. Dikurangi ya. Dan begitulah ilmu, makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Untuk menunjukkan kekurangannya, Syekh Al-Albani memberikan contoh perbandingan antara budak di zaman Nabi, jariyah di zaman Nabi lebih rendah dari pembantu. Tentu kadar keilmuannya jauh di bawah Ibnu Mas'ud, di bawah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, jauh. Beliau membandingkan jariyah ini, budak ini dengan Profesor Dr. Al-Azhar Kairo. Dibandingkan itu dalam masalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. 7 ayat kira-kira dalam Al-Quran, puluhan hadis Nabi SAW. Bagaimana hasilnya? Jauh. Si budak perempuan jariyah ini meyakini betul-betul bahwa Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Sementara Profesor Dr. Al-Azhar Kairo mengatakan Allahu fi kulli makan, Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita. Ini satu permisalan ya, jauh sekali ya. Seorang Profesor Dr. Al-Azhar Kairo kalah hanya oleh budak di zaman Nabi SAW ya. Yang ini benar, yang ini salah, yang ini hak, yang ini batil. Bukan benar semua, bukan. Benar semua, cuman ini lebih kuat, enggak. Yang satu hak, yang satu batil, yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Dan mereka tidak merasa. Kalau mereka merasa mungkin, mereka tidak merasa. Bahkan merasa ini sebagai sebuah ilmu. Mengatakan Allah ada di mana-mana adalah sebuah ilmu. Mengatakan Allah ada di hati kita adalah sebuah ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakfina an na'rifa ayatil ahkam minal Quran. Cukup kita mengetahui ayat-ayat ahkam saja, ayat-ayat yang muhkamah gitu. Wajibnya salat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, haramnya zina, haramnya judi, haramnya khamar, sudah cukup. Mencukupkan diri dengan sesuatu yang para sahabat, para tabi'in tentu tidak merasa cukup seperti itu. Bahkan sampai kepada hal-hal yang rinci, hal-hal yang mendalam, hal-hal yang tidak diketahui oleh orang awam. Termasuk ahlul lugha. Saat Al-Aziz berkata kepada Yusuf dan Zulaikha, Yusuf, a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Luar biasa. Mestinya innaki kunti minal khati'at. Kan jamak muannas salim ya kan? Zulaikha kan wanita.
Kenapa minal khati'in? Nah, sampai serinci ini para ulama dahulu. Ketika ketahuan bahwa yang salah adalah Zulaikha, karena baju Yusuf yang robek adalah yang belakang, bukan yang depan, maka Al-Aziz mengatakan, Yusufu a'rid an hadha, Yusuf sudah diam aja. Wastaghfiri li dhanbik, wahai Zulaikha, mohonlah ampun atas dosamu ini. Innaki kunti minal khati'in. Mestinya innaki kunti minal khati'an. Khati'in kan jamak mudzakkar salim untuk laki-laki. Zulaikha jelas perempuan, bukan laki-laki. Mestinya innaki kunti minal khati'an, bukan khati'in. Di surat Yusuf itu ditulis innaki kunti minal khati'in. Dari sini keluar hukum besar bahwa wanita ikut laki-laki. Maka ketika kita memberikan salam kepada ibu-ibu semua dengan Assalamualaikum warahmatullahi, cukup, ya, enggak perlu lagi Assalamualaikunna, ya, atau karena perempuan Assalamualaiki, atau karena dua Assalamualaikuma. Dengan menyebut laki-laki banyak, jamak mudzakkar salim, sudah cukup. Mana dalil? Innaki kunti minal khati'in, bukan khati'an. Ya. Nah, ini ulama-ulama dulu merinci sampai serinci-rincinya, sampai sekecil-kecilnya. Wa an na'tamida 'ala al-kutubil masyhurati fil hadis, dan cukup bagi kita berpegang dengan kitab-kitab hadis yang masyhur saja, seperti Sunan Abi Dawud dan lain-lain, ya. Jadi grade-nya itu diturunkan, kelasnya itu diturunkan, ya. Sementara di zaman para sahabat luar biasa. Kalau sahabat jangan nanya, perselisihan besar antara dua kubu ulama yang sudah berjalan ratusan, mungkin 1000 tahun lebih, sampai hari ini belum selesai. Artinya masing-masing meyakini pendapat masing-masing. Apa? Turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu. Perselisihannya kan luar biasa, panjang sekali, antara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin misalnya. Panjang sekali, berjilid-jilid kitab ditulis untuk membahas perselisihan ini. Sebetulnya yang benar turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu. Bagi sahabat masalah, apakah ini menjadi masalah? Tidak. Enggak perlu berjilid-jilid kitab, tidak perlu membahas ucapan pembahasan para ulama. Bagi para sahabat cukup melihat Rasulullah SAW di depan mata. Bagi para sahabat melihat Nabi turun sujud mudah sekali. Tiap hari ketemu Nabi di masjid, Nabi dengkul dulu apa tangan dulu, mudah bagi para sahabat, ya. Jadi istilah awam kita, pembahasan Syekh Utsaimin dengan Syekh Albani itu diketawain oleh Abu Hurairah, oleh Bilal, oleh anak-anak kecil di zaman Nabi. Ngapain kayak gitu dibahas, ya? Kami melihat dengan mata kami Rasul turun sujud dengkul dulu misalnya, atau tangan dulu misalnya. Ini contoh betapa para sahabat itu luar biasa dalam mengenal kebenaran di depan mata. Kebenaran itu di depan mata. Sementara Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Syalbani, Syabin, Bas, Utsaimin sedang pusing mempelajari itu. Para sahabat melihat kebenaran di depan mata.
dan mereka sami'na wa ata'na terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalah semua dengan sahabat dari segi fikih, dari segi akidah, dari segi pemahaman, dari segi ketaatan, semuanya kalah oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Summa istahanu bihadzal amri aidan. Kemudian mereka meremehkan ini, seolah untuk menjadi fuqaha cukup 1-2 kitab. Hari ini antum menyaksikan ada firqah besar mendunia. Sepertinya tidak ada negeri Islam yang tidak terdapat firqah ini. Dan umurnya kan belum lama, mungkin baru puluhan tahun, belum sampai 100 tahun. Mendunia luar biasa, termasuk di negeri kita ini. Luar biasa secara jumlah. Antum tahu kitab yang mereka pegangi? Ya, yang paling terkenal 1 kitab. Kalau dikumpulkan semuanya 5 atau 6 kitab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firqah besar, ya, seolah menjadi wakil Islam. Kitab pegangannya cuma 1 atau 2. Ya. Antum tahu Syekh masyhur Hasan Salman mengeluarkan judul kitab dari Fathul Bari, tulisan yang ditulis oleh siapa? Fathul Bari? Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam mensyarahkan Sahih Bukhari. 16 atau 17 tahun baru selesai. 17 atau 18 jilid tergantung penerbit ya. Beliau keluarkan oleh Syekh masyhur ini, salah satu murid terbaik yang Syekh Albani yang masih hidup. Ada berapa? Ada 1000 lebih judul kitab. Hari itu ya. Hari itu. Ibnu Hajar ya kira-kira 600-700 tahun yang lalu. Ya. 1000 judul kitab lebih untuk menulis 1 kitab bernama Fathul Bari. Ya. Dari mulai masalah wudu, tayamum, tawaf, sa'i, salat, saum, semuanya dibahas di situ. Syarah Sahih Bukhari. 1 orang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini jutaan manusia berkumpul jadi satu seolah wakil Islam mendunia. Kitab pegangannya cuma 1. Itu pun bercampur antara hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Ya, la aslalahu, bercampur jadi satu di situ. Wa sara ahaduhum yahtajju bi ayatin la ya'rifu ma'naha. Kadang-kadang di antara mereka berhujjah dengan 1 ayat. Hujjahnya ayat ini, hujjahnya ayat ini. Sementara dia tidak tahu maknanya. Sementara dia tidak tahu maknanya. Dibawakan ayat itu. Justru ayat itu menampar dia sendiri. Kita harus bergerak. Rakyat harus bangkit. Rakyat harus melawan. Sebab kalau kita nggak bergerak, kalau nggak melawan, kalau nggak turun ke jalan, kita menyalahi firman Allah. Apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat yang mereka bawa. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah diri sendiri. Berarti kita harus dari kita. Mereka lupa ada domir di situ, hum. Yang hum itu siapa? Yang dirubah siapa? Pemimpin apa mereka? Mereka sendiri. Jadi ayat itu maksudnya, sungguh Allah tidak akan merubah satu kaum, satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri.
Bukan merubah pemimpin, merubah diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Jadi yang dirubah siapa? Rakyat. Yang sholat di rumah rubah dan jadi sholat di masjid. Yang motong jenggot rubah, jangan motong. Yang selama ini melakukan berbagai macam bid'ah rubah jadi sunnah. Yang makan riba berhenti. Yang berzina, minum khamar, semuanya berhenti, taubat. Itu yang dimaksud oleh ayat itu. Jadi dimulai dari kebaikan satu bangsa, dimulai oleh pemimpin apa rakyat? Rakyat. Ketika rakyat-rakyat pada berubah, bid'ah-bid'ah pada ditinggalin, syirik-syirik pada ditinggalin, kuburan keramat tidak laku, dukun-dukun gak laku, yang laku adalah masjid-masjid, majelis ilmu, ilmu sunnah. Ketika itu terjadi, maka Allah akan berikan hadiah. Apa hadiahnya? Pemimpin yang alim, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang sunnah. Sebagaimana hadiah yang Allah berikan kepada kaum muslimin atas kesabaran kaum muslimin dipimpin pemimpin yang sangat dolim bernama Hajjaj bin Yusuf. Kezoliman Hajjaj bin Yusuf sulit mencari tandingannya hari ini. Ya, sepertinya nggak ada. Kezoliman Hajjaj bin Yusuf. Ya. Mungkin mirip-mirip Hitler. Pokoknya yang nggak setuju bunuh. Ya bayangkan tadi yang saya sebut, Abdullah bin Zubair, cucu dari Abu Bakar, mati digantung oleh dia, Hajjaj bin Yusuf. Ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair mati juga digantung. Entah berapa ribu kaum muslimin dipenggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf. Amir ya, Amir Mekah Madinah, bukan khalifah, ini Amir. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Mekah Madinah? Turun ke jalanan? Gak ada satupun turun ke jalan. Tidak ada. Bahkan membahas saja, gimana nih Hajjaj bin Yusuf ini kita bahas ya. Rapat saja nggak ada. Nggak ada. Kan hari itu masih hidup siapa? Hari itu masih ada siapa? Anas bin Malik masih hidup. Asma binti Abu Bakar, ibunya Abdullah bin Zubair masih hidup. Beberapa sahabat masih hidup. Para tabi'in, jelas Hasan Basri luar biasa. Terkenal ucapan Hasan Basri, seandainya nanti di hadapan Allah kita berlomba dengan umat-umat lain untuk mempersembahkan manusia terdolim di zamannya, lalu kita persembahkan Hajjaj bin Yusuf, kita menang. Saking dolimnya Hajjaj bin Yusuf. Tapi nggak ada satupun gerakan kaum muslimin, semuanya diam, sabar, memohon kepada Allah sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Sabar. Ya, kita disuruh sabar. Ketika kita dipimpin oleh penguasa zalim, korup, fajir, apalah ya, kita disuruh sabar. Suruh minta kepada Allah. Tas'alunallaha alladzi lakum wa tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat. Apa kewajiban rakyat kita tahu ya? Taat kepada pemimpin, ya, tidak menyebarkan aib pemimpin. Lalu hak kalian yang tidak diberikan oleh pemimpin namanya dolim, kan tidak memberikan haknya. Maka kata Nabi, mintalah saja kepada Allah. Tas'alunallaha alladzi lakum. Minta kepada Allah. Jadi ketika kita dipimpin oleh penguasa dolim, korup, fajir, doa kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Kapan kamu berdoa? Kapan kalian minta kepada aku? Bukannya berdoa, malah teriak-teriak di jalanan, malah caci maki, hujat. Ya, mestinya apa yang disabdakan oleh Nabi ini kita sambut, kita mohon kepada Allah. Sebagaimana para sahabat dan tabi'in, mereka memohon kepada Allah, mereka bersabar atas kedoliman Hajjaj bin Yusuf. Nggak selang lama Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah berikan hadiah besar kepada kaum muslimin, berupa seorang khalifah yang mulia, cicit
atau anaknya cicit dari Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, yang Anas bin Malik, aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya mirip dengan sholat Nabi kecuali di belakang anak muda ini. Berarti berilmu sekali Umar bin Abdul Aziz. Sholatnya mirip dengan sholat Nabi SAW. Yang Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Imam Syafi'i nomor 2, Umar bin Abdul Aziz nomor 1. Kan 100 tahun itu. Kira-kira jarak dari hidupnya Umar bin Abdul Aziz dengan hidupnya Imam Syafi'i kira-kira 100 tahun. Nah, 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kedua Imam Syafi'i. Kan setiap 100 tahun sekali Allah membangkitkan seseorang, man yujaddidu dinahu, membangkitkan seseorang yang akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, yang akan memperingatkan kaum muslimin dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Itu setiap 100 tahun sekali, di penghujung 100 tahun sekali. 100 tahun pertama siapa? Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun kedua siapa? Al-Imam Syafi'i. Kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ini sebuah contoh. Ini sebuah contoh bagaimana kesabaran kaum muslimin ketika dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang kita tidak sukai, membuahkan kebaikan. Antum sudah dengar hari ini kaum muslimin di Libya nyesal, di Mesir nyesal, di Syria nyesal. Ya, setelah membunuh Muammar Gaddafi, setelah menggulingkan Husni Mubarak, mereka menyesal. Sama dengan sebagian kaum muslimin hari ini, ya, yang waktu itu 98 teriak-teriak, mendemo menjatuhkan Soeharto. Setahun, 2 tahun, 3 tahun belum terasa, barangkali 7 tahun, 10 tahun berasa. Hari ini lebih berasa lagi. Ya, ternyata jauh sekali keadaan, lebih buruk. Dan begitulah negeri yang pemimpinnya dijatuhkan secara paksa, maka setelah jatuh maka menjadi buruk. Ya. Maka seorang pemimpin ketika disuruh turun oleh rakyatnya, sunnahnya turun apa jangan? Contoh besarnya siapa? Contoh besarnya siapa? Yang disuruh turun dan gak mau. Siapa? Utsman bin Affan. Kita mau bilang Utsman bin Affan ini haus jabatan, udah tua kan, hampir 80 tahun. Haus jabatan, tidak ingat akhirat, kenapa nggak mau turun? Memang sunnahnya seperti itu. Ketika seorang pemimpin disuruh turun oleh rakyatnya dipaksa, sunnahnya jangan mau. Jangan mau, dan seluruh sahabat memberikan semangat kepada Utsman bin Affan, jangan turun. Utsman bin Affan nggak bisa keluar rumah, nggak bisa sholat berjamaah. Bagaimana? Dikepung. Ya, keluar ya matilah. Dan akhirnya mati juga kan, dibunuh. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, para sahabat sholat di Madinah jadi imam apa jadi makmum? Yang jadi imam para sahabat apa pemberontak? Yang jadi imam pemberontak. Yang menguasai Madinah itu pemberontak dari Mesir, dari Syam, dari Irak, digerakkan oleh manusia Yahudi yang pura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Sabah. Menggerakkan kaum muslimin. Awalnya mengajak umrah, tapi ada tujuan terselubung, ingin menjatuhkan Utsman bin Affan. Dan Utsman ingat apa yang disabdakan oleh Nabi, jika Allah memberikan pakaian kepada engkau, maka jangan tanggalkan pakaianmu. Utsman memahami ini dari Nabi bahwa jangan turun. Ya. Kita yakin, seyakin-yakinnya tidak mungkin Utsman haus jabatan. Tidak mungkin Utsman silau dengan gemerlapnya dunia kelezatan sebagai seorang khalifah. Menantu Nabi 2 kali, manusia termulia setelah Abu Bakar dan Umar. Hari itu manusia termulia. Sampai Ali mengatakan, seandainya
Utsman tidak ada terbunuh, akan sulit bagi kita mencari manusia semulia dia. Diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat, wabil khusus Ibnu Umar, memberikan nasihat yang luar biasa dengan mengatakan, wahai Utsman, para pemberontak punya panah, punya pedang, punya tombak, punya senjata, tapi mereka tidak punya surga dan neraka. Yang mereka bisa lakukan adalah paling membunuh engkau. Tidak bisa membuat engkau gagal masuk surga, tidak bisa membuat engkau masuk neraka. Ngapain takut? Gitu kira-kira. Ya, hampir para sahabat sudah paham sabda Nabi bahwa Utsman akan mati terbunuh. Ya, dan betul kejadian. Kalian ya, yang membunuh para pemberontak ini mengatasnamakan apa? Islam. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan keadilan, mengatasnamakan hidup sederhana. Utsman kan kaya raya luar biasa, tapi kaya raya kan tidak haram. Emang kaya raya haram? Ya. Kaya raya halal. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang-orang jahil itu berdalil, tapi dalil yang dia pakai justru menampar dia sendiri, ya, menusuk dia sendiri. Wa bi haditsin la yadri as-sahihun huwa am la. Ada juga yang berdalil dengan satu hadis, tapi dia nggak tahu hadis itu sahih apa tidak. Karena mendukung pendapat dia, mendukung hujjah dia, disampaikan hadis itu. Sementara dia tidak tahu sahih apa tidak. Apa di Bukhari, apa di Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dia nggak tahu. Ya, yang jelas ada hadis seperti itu. Ada seperti itu. Seperti orang yang berdalil haramnya wanita berziarah kubur. Haram wanita itu berziarah kubur. Apa yang dia bawakan? La'anallahu zairat. Allah mengutuk wanita-wanita yang berziarah kubur. Dia tidak tahu kalau hadis itu dhaif. Yang sahih, la'anallahu zawarat. Ada tasjid di situ, menunjukkan kaidah ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Ada tambahan huruf, ada tambahan makna. Apa zairat? Berziarah kubur. Apa zawarat? Tukang ziarah kubur, hobinya ziarah kubur. Bentar-bentar ke kuburan, bentar-bentar ke kuburan. Istilah kita kuburiyun. Itu yang dikutuk, itu yang dilaknat. Jika ada seorang wanita hobinya ziarah kubur, bentar-bentar ke kubur ibunya, bentar-bentar ke kubur ayahnya, bentar-bentar ke kubur anaknya, senang sekali dia hobi ziarah kubur, itu yang dikutuk, itu yang dilaknat. Adapun sekali-sekali, mungkin setahun sekali, mungkin setahun dua kali berziarah ke kubur ayahnya misalnya, ibunya misalnya, nggak masalah. Sebagaimana Aisyah pernah pulang ke rumah, ditanya oleh kaum muslimin, dari mana ya Ummul Mukminin? Dijawab, aku pulang dari kuburnya Muhammad bin Abu Bakar, abangnya. Ya. Berarti beliau berziarah kubur, padahal beliau jelas wanita. Ditambah dengan Nabi pernah mengajarkan kepada Aisyah doa-doa lafaz ziarah kubur. Kalau wanita haram ziarah kubur mutlak, tentu Nabi akan menyampaikan kepada Aisyah bahwa doa ini khusus laki-laki, engkau tidak boleh mengamalkan doa ini karena engkau perempuan. Kira-kira begitu. Enggak ada. Padahal mustahil Nabi diam di saat dibutuhkan. Itu kan sedang dibutuhkan sekali. Ya,
kalau betul bahwa wanita tidak boleh ziarah kubur, kok Nabi mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah sementara tidak ada tambahan apapun? Berarti Nabi diam saat dibutuhkan. Tidak mungkin Nabi SAW diam saat dibutuhkan. Ya. Jangankan diam, mengakhirkan saja. Ya. Takhirul bayan inda waqtil hajat, mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan, itu pun tidak boleh. Kalau kita kan boleh, ya, kita mau sampaikan bahwa makan minum pakai tangan kiri haram, tapi nggak enak lah, nanti saja pas kalian, ya, pas kalian nanti pertemuan keluarga, kita pesan ke ustadz kita yang ngasih tausiah untuk membahas haramnya makan minum pakai tangan kiri. Nah, kan diakhirkan kan, mungkin seminggu 2 minggu. Bolehkah? Boleh. Rasulullah tidak boleh. Detik itu juga, saat itu juga harus dijelaskan. Kecuali sekedar proses, ya, masalah teknis boleh. Ketika Ibnu Lutbiyah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ibnu Lutbiyah adalah petugas ambil zakat Nabi. Ibnu Lutbiyah mengatakan, ini zakat yang aku kumpulkan dari mereka ya Rasul, kalau ini hadiah orang-orang kepadaku. Nabi diam waktu itu. Nabi ke mimbar, ngomongnya di mimbar. Nah, ini kan masalah teknis, boleh, mungkin tertunda sekian menit, ya, tapi masalah teknis. Nah, termasuk kalau penundaan itu masalah teknis, boleh. Kalau penundaan itu memang betul-betul diniatkan ditunda, tidak boleh. Sama dengan jual beli. Beras saya sekarang, ya, beras Bapak seminggu lagi nggak apa-apa. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kan niatnya memang satunya kuntan, satunya tertunda. Tidak boleh, ya. Tukar menukar beras, minyak, gandum, kurma, madu, pokoknya zat ribawi yang ditakar dan ditimbang, maka harus yadan biyadin, harus kuntan, ya. Kecuali tadi masalah proses, masalah teknis. Oh ya, beras saya udah siap, beras Bapak siap kan? Oh ya, saya ambil ya. Nah, kan butuh waktu nih, gitu. Atau saya transfer ya, saya kirim ya, pakai bosan ya, kan butuh waktu nih, maka boleh. Iya, sedikit lagi. Wa rubbama i'tamada ala qiyasin yu'ariduhu hadisun sahihun wa la ya'lamu. Ini tentang kias. Saya kira ini panjang, ya. Jadi belum apa-apa sudah pakai kias, gitu. Padahal ayatnya ada, hadisnya ada, cuma dia malas saja atau kurangnya ilmu. Oh, boleh dikiaskan dengan ini. Ini terlalu buru-buru. Masih ingat kias itu seperti apa? Belum pernah kita bahas. Kias itu seperti memakan, kata para ulama ini, ya, ketika kami mengkias, itu seperti kami sedang memakan bangkai. Ya, bolehkah memakan bangkai? Boleh kalau terpaksa. Ayat nggak ada, hadis nggak ada, nggak tahu, ya. Sementara butuh jawaban, ya sudahlah dikiaskan. Ya, maka tidak boleh main kias. Padahal ayatnya ada, hadisnya ada, dia saja yang buru-buru, ya. Atau bahkan ada hadis yang melarang kias tersebut. Ya, insya Allah tentang kias ini panjang, nanti kita lanjutkan mungkin pekan ketiga Syawal, insya Allah, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.